Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah pada pagi hari ini? Ustazah berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat ya nak. Allahumma amin. Sebelum belajar, marilah sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak Ustazah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tema 3F, subtema 2, perubahan energi, pembelajaran 4, 5, dan 6. Energi angin dapat diubah menjadi energi listrik. Alat yang dapat mengubah energi angin menjadi energi listrik disebut aerogenerator atau disebut sebagai kincir angin. Nah, alat inilah yang digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau disingkat sebagai PLTB. Angin mengandung energi yang besar. Energi angin dapat menggerakkan benda-benda. Batang pohon yang tertiup angin dapat bergerak meliuk-liuk. Anak-anak Ustazah, mari kita lakukan gerakan meliuk dengan variasi gerak berjalan dan mengayun. Anak-anak Ustazah semua perhatikan gerakan pada gambar ini ya. Yang pertama, kaki melangkah ke samping kanan sebanyak 2 kali. Bola diputar sekali setiap kaki melangkah. Kemudian kaki melangkah ke samping kiri sebanyak 2 kali. Bola diputar sekali setiap kaki melangkah. Kaki melangkah maju 3 langkah lalu mundur 3 langkah. Bola dibawa di depan dada. Lalu kaki melangkah maju 3 langkah lalu mundur 3 langkah. Bola dipegang di atas kepala sambil diayunkan ke kanan dan ke kiri. Anak-anak Ustazah, selain kincir angin ada juga kincir air. Kincir air digunakan pada pembangkit listrik tenaga air. Nah, kincir air juga dimanfaatkan di bidang pertanian. Kincir air digunakan untuk mengalirkan air dari sungai ke sawah. Hasil pertanian sangat penting bagi kita. Pertanian padi menghasilkan beras untuk kita makan. Nasi yang kita makan setiap hari merupakan hasil kerja keras petani. Tahukah anak-anak Ustazah proses apa saja yang diperlukan untuk menghasilkan nasi yang terhidang di piring kita? Nah, anak-anak Ustazah boleh lihat gambar berikut. Nah, di sini ada proses yang dilalui oleh petani untuk menghasilkan beras. Hari pertama hingga hari ke-140. Nah, proses yang dilalui petani untuk menghasilkan beras sangatlah panjang. Proses tersebut juga memerlukan banyak energi. Proses apa saja yang dilalui petani berdasarkan gambar ini? Nah, energi apa saja yang diperlukan dalam setiap proses ini? Nah, anak-anak Ustazah, energi yang dikeluarkan petani haruslah kita hargain ya. Misalnya dengan cara menerapkan pola hidup hemat dan tidak berlebihan. Ambillah makanan seperlunya sehingga tidak ada yang terbuang. Sebagian besar energi yang kita gunakan berasal dari sumber yang tidak dapat diperbaharui. Jika digunakan secara terus-menerus, sumber energi tersebut akan habis. Oleh karena itu, kita wajib menghemat penggunaan energi ya. Nah, penghematan energi hendaknya dilakukan di mana saja. Misalnya di rumah dan di sekolah. Perilaku hemat energi merupakan sikap yang terpuji. Cara kita menghemat energi bisa saja kita memilih alat elektronik yang berdaya rendah. Penghematan energi juga dapat dilakukan dengan mengurangi waktu pemakaian alat elektronik. Semakin lama alat elektronik digunakan, semakin besar tagihan listrik yang harus kita bayar. Anak-anak Ustazah masih ingat cara menentukan lama kegiatan berlangsung? Nah, Ustazah akan memberikan satu contoh.
Sebuah lampu dengan daya 10 watt dinyalakan mulai pukul 17.30 sampai pukul 22.00. Lampu dengan daya yang sama dinyalakan pada pukul 18.00 hingga pukul 22.15. Lampu manakah yang menyala lebih lama? Menyelesaikannya adalah lampu pertama pada pukul 22.00 kita kurangkan dengan pukul 17.30. Hasilnya adalah 21.60 menit dikurang dengan 17.30 menit. Hasilnya adalah 4.30. Nah, lampu pertama menyala selama 4 jam 30 menit. Kemudian lampu kedua pada pukul 22.15 kita kurangkan dengan 18.00. Hasilnya adalah 4.15. Nah, jadi lampu kedua menyala selama 4 jam 15 menit. Jadi, lampu pertama menyala lebih lama. Baik anak-anak Ustazah akan memberikan contoh yang kedua. Ibu mencuci menggunakan mesin cuci pada pukul 6.30 menit. Ibu mencuci selama 55 menit. Pukul berapa ibu selesai mencuci? Cara menyelesaikannya adalah waktu selesai sebuah kegiatan adalah waktu setelah kegiatan selesai dilakukan. Ibu selesai mencuci 55 menit setelah pukul 6.30. 6.30 ditambah 55 menit. Hasilnya adalah 6.85. 7.25 atau 85 menit sama dengan 1 jam 25 menit. Jadi ibu selesai mencuci pada pukul 7:25 menit. Anak-anak Ustazah harus tahu bahwa banyak manfaat yang kita peroleh dari perubahan energi listrik. Namun kita juga perlu memenuhi kewajiban membayar tagihan listrik. Semakin lama alat elektronik digunakan, akan semakin besar pula daya listrik yang akan dipakai. Semakin besar pula tagihan listrik yang harus kita bayar. Jadi anak-anak Ustazah, kita semuanya harus bisa menghemat energi listrik untuk kehidupan kita agar lebih bermanfaat. Baik anak-anak Ustazah, demikianlah pembelajaran tema pada hari ini. Anak Ustazah dapat memahaminya. Ustazah akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.